dalam seluruh perjalanan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman, buka hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh mengerti maksud kebenaran firman. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 38. Kalau sudah ditemukan, kita akan baca silih berganti. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam tahun yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dibaca sekali lagi ayat 37 dan 38. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam seluruh kehidupannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pokok perenungan kita adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kata ini mudah diungkapkan, tapi sulit untuk diyakini. Karena apa? Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, apakah muncul kata itu di dalam kehidupan kita? Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, persoalan, tantangan apapun yang menimpa kehidupan kita, mampukah kita berkata dan sekaligus meyakini bagi Allah tidak ada yang mustahil? Saudara-saudara, peristiwa ini membawa kita kepada sebuah pemahaman apa yang dialami oleh Maria adalah sesuatu yang sulit dan diperhadapkan dengan sebuah konsekuensi yang luar biasa. Itu bicara tentang mati hidupnya dia. Karena
Karena ketika malaikat itu berkata kepada dia, jangan takut. Jangan takut. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu adalah sebuah hal yang sangat begitu menekan dan membawa sebuah hal yang betul-betul dia alami, berada dalam sebuah ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Karena ada tradisi pada waktu itu, kala seseorang melahirkan tanpa suami dan sebelum menikah, saudara, maka dia akan dilempari. Dan itu persoalan adalah persoalan bukan hanya sekedar malu, tapi itu adalah sebuah persoalan tentang mati hidupnya. Sehingga itu menjadi sebuah beban yang luar biasa dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kala malaikat itu berkata kepada dia bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kalau kita lihat dalam percakapannya, begitu ditegaskan sesuatu yang luar biasa. Dan di akhir ayat ini kita melihat ada sebuah ungkapan yang luar biasa, yang muncul dari sebuah keyakinan dan sebuah hal yang diperhadapkan dengan sebuah konsekuensi yang sangat tinggi. Dia katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Saudara, dia menerima itu sebagai ungkapan imannya dan memiliki sebuah keyakinan yang luar biasa. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh malaikat itu akan terwujud di dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar dari seorang sosok yang disebut Maria. Dia berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, pertanyaan penting bagi kita, bagaimana seorang bisa mampu berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil? Bagaimana supaya kita bisa berkata seperti Maria ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil? Saudara, ada dua hal penting yang mau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kenapa dia berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil? Saudara, dalam ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ini yang membuat dia betul-betul bisa berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Dia sadar bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Saudara, hamba Tuhan di sini itu berarti budaknya Tuhan. Itu berangkat dari sebuah konsep pemahaman, pengenalan yang benar tentang siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga dia bisa berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena dia tahu siapa itu Allah yang berkata kepada dia, siapa itu Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tanpa sebuah pengenalan yang benar, maka seseorang tidak mungkin berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, Maria setelah merenung semua ungkapan yang disampaikan malaikat itu, kau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan sebuah pernyataan yang tulus yang berangkat dari sebuah keyakinan. Dia berkata, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa dia berangkat dari sebuah pemahaman yang benar. Tidak hanya sekedar di mulut, tapi juga itu nyata dalam sebuah perilaku dan tindakan. Ada banyak orang bisa berkata, aku ini hamba Tuhan, tapi perilakunya, sikapnya, tindakannya. Saudara, hanya ada dua, hamba Tuhan, kalau enggak hamba hantu. Itu tinggal dibalik, Tuhan dan hantu. Hanya ada dua. Kita ini adalah hamba Tuhan atau hamba hantu. Artinya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
yang pernyataan sebuah hamba Tuhan yang ditunjukkan sebuah perilaku di dalam seluruh kehidupannya, dan itu dia buktikan di dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saudara, tidak hanya dalam pelayanan, tapi juga dalam setiap waktu. Artinya dimanapun kita berada, predikat itu betul-betul melekat dalam diri kita. Tidak hanya ketika kita ibadah, tidak hanya ketika kita pelayanan, tapi dimanapun, kapan saja, dan waktu apapun, predikat itu muncul tetap di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, satu pengalaman yang membuat saya terus sampai sekarang untuk berhati-hati mengendarai mobil dan tidak menyelip-nyelip. Saudara, suatu kali saya naik motor di Bekasi. Itu kalau dari Keranji menuju Grand Mall itu bisa belok kanan biasanya. Tapi suatu ketika saya lewat naik motor, tiba-tiba saya belok kanan. Tiba-tiba ada seorang polisi menyetop saya dan saya diajak ke bawah pohon mangga yang ada di situ. Polisi itu berkata, "Mana SIM? Mana STNK?" Saya tunjukkan semua. Terus dia baca SIM saya, dia baca KTP saya. Dia bilang begini, "Kalau pendeta saja begini, bagaimana jemaat?" Itulah dia orang Ambil. Kalau pendeta saja begini, bagaimana jemaat? Saudara, dia hanya, "Pak Pendeta, lain kali jangan begitu." Saya bilang, "Bukannya itu bisa lewat, Pak?" "Iya, tapi belakangan ini tidak bisa." Tapi saya bilang, "Tidak ada di sini petunjuk." Dia bilang, "Ya mungkin dia dasar mau cari duit." Tapi saudara, dia kasih itu KTP dan SIM saya dan hadir. Tapi dia bilang, "Bapak hati-hati dan terus waspada." Saudara, itu membuat saya sampai sekarang ketika mau macet pun saya nggak mau nyelip, apalagi itu melanggar aturan yang ada. Artinya apa? Predikat kita sebagai hamba Tuhan itu di mana saja, kapan dan waktu kapanpun tetap ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang kalau pelayanannya luar biasa, ketika dalam penyembahan sudah kayak di surga saja, tapi kalau sudah di luar kayak hantu gitu. Maka saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak para pendeta menginjili di mana-mana, tapi yang paling sulit dia injili ada dua. Siapa kira-kira? Pembantu dan supirnya. Karena apa? Coba kalau pembantunya kadang-kadang masak kurang garam, udah keluar ragunan semua. Kalau coba supirnya, kalau ketika salah jalan, kira-kira dia keluar apa? Ada seorang hamba Tuhan yang pernah saya kenal, duduk bersama dengan dia ketika kami pelayanan ke Lembang. Saudara, saya sangat salut terhadap hamba Tuhan. Tapi ketika dia selip di tikungan dan menyelip, saudara, sampai di dataran, dia bilang, "Kau turun, kau pulang." Sama supir pribadi. Saya bilang, celaka. Padahal nggak ada masalah. Coba kalau itu terjadi kecelakaan, coba terjadi sesuatu, saudara, saya nggak tahu, nggak bisa saya bayangkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita harus berkata seperti Maria dikatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan." Hamba Tuhan. Itu berarti kita memiliki pengenalan yang benar dan tahu siapa Dia yang sesungguhnya di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tanpa sebuah pengenalan yang benar, maka sulit bagi kita untuk berkata, bagi Tuhan tidak ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya kira
apalagi sarjana, apalagi magister. Belum. Tapi dia mampu berkata, sebab aku ini hamba Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia berkata di sini, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataan. Artinya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat di sini adalah dia berkata, dia menerima rencana Tuhan yang luar biasa itu, kendati pun itu sulit. Saudara-saudara, yang paling sulit adalah dia harus mengandung. Dan itu menurut tradisi diperhadapkan dengan sebuah hukuman yang akan terjadi di dalam seluruh kehidupan. Tapi dia sudah berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu tadi. Dan dia katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia tahu siapa yang menyampaikan itu. Dia tahu apa yang Tuhan titipkan di dalam seluruh kehidupannya. Sehingga dia berani berkata, kendati pun itu sulit, kendati pun itu penuh konsekuensi. Tapi dia berkata kalimat di sini, dalam ayat ini katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sulit dan berat bagi Maria untuk menerima realita itu. Tapi dia sudah ungkapkan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan saudara, kalau kita lihat dalam kisah selanjutnya, walaupun dia sudah melahirkan seorang anak yang disebut Immanuel, Yesus itu, dia tidak diperhadapkan dengan berbagai macam ketakutan yang sebelumnya terjadi. Lolos saja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus, bagaimana dengan kita? Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, persoalan, tantangan, mampukah kita berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Kalau kita semua gaji kita lancar, sponsor kita lancar, proyek kita lancar, kuliah kita lancar, semua serba lancar, kita bisa berkata, puji Tuhan, haleluya. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan seperti Maria ini, mampukah kita berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat berat dan butuh pengenalan yang sungguh terhadap Tuhan, dan butuh keyakinan yang luar biasa supaya kita bisa mampu berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau semua serba beres, gampang kita katakan haleluya, mau 17 kali, 12 kali gampang. Tapi ketika kita berada di dalam kesulitan, ketika kita berada di dalam tantangan, yakinkah kita bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita? 2 minggu yang lalu, saudara, ada seorang teman nakes, dia kerja di rumah sakit. Ditelepon saya, Pak Nenggolan, coba datang ke sini. Dia bilang, saya datang. Mau vaksin 3? Iya, saya bilang saya datang. Tapi saudara, pertama saya datang, dites tensi saya 185. Bapak terlalu tinggi, istirahat dulu. Dites kemudian, mungkin saya sudah ketakutan, menjadi 200, bukan turun, malah naik per 100. Dia bilang, berarti tidak jadi vaksin 3. Dia bilang, Tuhan, apa saya salah? Saya ngambil jatah nakes, padahal saya bukan nakes. Tapi saya bilang, Tuhan, ini kesempatan istimewa. Saudara, saya dimasukkan satu ruangan, dinyalain AC, itu dinginnya luar biasa. Terus saya disuruh minum 4 botol aqua, air minum. Bagi saya itu nggak susah. Duduk-duduk aja 2 botol, 3 botol itu lenyap. Dan apa yang terjadi? Saya sudah berdoa di sini. Saya bilang, Tuhan, Kau Allah mengetahui apa yang saya pikirkan dan saya alami. Sebenarnya saya bukan darah tinggi, saya bilang. Tapi apa?
Pikiran saya pulang dari Bali itu saudara tanpa beban. Tanpa beban. Saya penjabat ketua di sini, di sinode saya dipercayakan untuk bendahara umum gereja kami. Itu membuat saya pusing dan beban. Belum lagi saya pulang dari Bali tanpa masalah. Tapi saya berdoa di situ. Saya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, saya dikasih waktu setengah jam. Saya bilang tes. Bapak udah yakin? Yakin. Saya bilang. Saya coba ke toilet, saya minum. Ini pasti turun. Saudara apa? Langsung 170. Dia bilang bisa. Bapak nggak darah tinggi? Ya. Bayangkan dari 200 turun langsung 170. Perawatnya itu akut. Sampai saya di parkir pun dia telepon. Bapak tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya baik-baik aja saja. Saudara, yang saya mau katakan di situ, dalam situasi yang sulit pun, mari kita berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, kenapa predikat tadi? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di siang hari ini, bagi kita, bagi saudara-saudara yang mau PPR, ingat, Anda belum tahu apa yang akan Anda. Teori yang sudah dapat itu belum tentu sama dengan praktek. Saudara diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Kalau 10 majelis, 10 macam pemikiran, tambah lagi jemaat, tuntutannya luar biasa. Dianggap bahwa hamba Tuhan harus bisa segala-galanya, padahal kita tidak tahu. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang mengutus saudara, maka Tuhan yang akan memampukan. Amin. Saudara, bagi kita semua, tentunya tahun depan kita belum tahu gambaran perekonomian Indonesia. Kita akan sebentar akan mengakhiri semester ini dan juga mengakhiri tahun ini. Tapi mari kita belajar dari sebuah keyakinan yang bernama Maria, wanita sederhana. Dia berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 2022. Melihat di NTT gempa, di Lombok, di NTB banjir bandang. Belum lagi kemarin itu Timor dengan sedemikian rupa. Saya pulang kemarin, saya lihat TV luar biasa. Saya bilang apa yang terjadi. Kita mengingatkan tsunami yang dulu di Aceh Desember dan segala macam. Tapi saudara, apapun itu yang terjadi, mari kita belajar. Mari kita katakan seperti Maria berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga kita menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Akan ada kesulitan, Tuhan ada. Akan ada kesulitan, Tuhan beri jalan keluar. Sehingga kita melihat karya Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang singkat yang kami renungkan di siang hari ini. Bila Tuhan menolong dan memberkati kami, mampukan kami dengan sebuah keyakinan iman seperti Maria. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, hamba-Mu menyadari dalam umur yang sangat terbatas. Tapi biarlah Allah yang tidak terbatas itu memberi kepengertian, pemahaman bagi kami untuk kami bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Teraikan firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus